Bagaimana saya tidak sadar? Oke, Saya gimana? di dalam penjara, yang datang ke saya bawa makanan, Nah. orang Kristen. Orang Kristen itu yang datang bawa bikin baju saya, cuci baju saya. Cuci baju saya. Orang Flores, orang Timur, orang. Dan tidak ribut tuh. Tidak ribut. Ngobrol kita tentang persidangan. Berubah, Yahya bisa bertobat lebih lagi. Dan tentu kita rindu, kalau Tuhan berkenan, Yahya percaya kepada Yesus sungguh-sungguh. Kalau Tuhan berkenan, ya, ini bukan memaksa, tapi boleh dong berharap, berdoa, kan tidak salah. Salam saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Mel Atok. Sebagai orang Kristen kita bersyukur memiliki kepastian keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya penebus, anak Allah yang maha tinggi. Firman Allah berkata dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Diberkatilah semua saudara yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan bicara tentang kata percaya dari kata Yunani pisteuo. Kata Yunani itu di dalam kata percaya kita belajar, dan kata percaya itu kaya akan makna. Bicara tentang percaya, bicara tentang keyakinan yang kokoh. Apapun yang terjadi, tantangan apapun yang datang dari kiri kanan muka belakang kita, kita tetap berkata sekali Yesus tetap Yesus. Sekali bertobat tetap bertobat, sekali cinta Yesus. Apapun yang terjadi, badai, taufan, kiri kanan, muka belakang, kita tetap melayani Dia. Dan keyakinan yang kokoh ini tidak hanya berkaitan dengan hal-hal tersebut, tapi misalnya ada godaan, ya, tinggalkan iman gara-gara pangkat kedudukan, tinggalkan iman gara-gara pasangan hidup. Orang yang punya percaya yang sungguh kepada Tuhan Yesus, keyakinan yang kokoh itu akan membuat dia dapat berkata tidak kepada semua tawaran dunia yang ujung-ujungnya menggiring dia untuk jauh daripada Tuhan Yesus Kristus. Selain daripada itu, kita tahu bahwa bicara tentang pisteuo terkandung makna kebergantungan total kita kepada Allah. Itu percaya. Alkitab berkata terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang hatinya menjauh daripada Tuhan, ya, yang tidak berharap kepada Tuhan seturut Yeremia 17 ayat 5. Tapi Yeremia 17 ayat 7 mengatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Allah kita adalah Allah yang cemburu. Dia tidak mau diduakan. Makanya dari 10 hukum yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum kedua, jangan buat patung berupa apapun untuk disembah. Jadi, sesungguhnya saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bicara tentang percaya kepada Tuhan, maka kita bicara tentang kebergantungan kita, andalkan Tuhan, bukan yang lain. Yang berikut ialah dalam percaya itu juga terkandung makna ketaatan kepada Kristus. Ya, taat kepada Kristus. Ingat baca Alkitab, itu orang yang taat perintah Tuhan pasti dia baca Alkitab. Ingat selalu berdoa. Ada yang bikin salah kepada kita, kita ampuni. Seperti video yang di depan tadi. Pengakuan dari Yahya Waloni, ya, luar biasa. Yahya Waloni dulu begitu benci orang Kristen.
Dan di pengadilan atau dalam wawancara dia dengan Deddy Corbuzier, dia bilang dia kadang-kadang hanya bercanda dan lain sebagainya. Terserahlah. Tapi kalau kita lihat video-video Yahya, ceramah-ceramah Yahya yang dulu, penghinaan demi penghinaan Yahya beri kepada orang Kristen. Yesus bukan Tuhan, Alkitab palsu, Kristen tuh begini, begitu, dan sejumlah penghinaan lain Yahya beri. Tapi sesuai cuplikan video di depan tadi, waktu Yahya di penjara, Yahya bilang, bagaimana saya tidak sadar? Yang tolong saya orang Kristen, yang cuci baju saya orang Kristen. Dan menarik, orang Kristen yang dia singgung di situ sukunya saya, daerah saya, Flores Timur, itu orang NTT. Secara jujur ya, saya harus bilang, Indonesia Timur kebanyakan ada oknum-oknum orang Kristen yang sangat sakit hati dan sudah level sangat benci Yahya sebenarnya. Tapi ketika menonton wawancara Yahya dengan Deddy Corbuzier, di mana Yahya bilang yang tolong Yahya di penjara itu orang Kristen, orang Flores, orang Timur. Wow. Saya bukan apa-apa, saya jadi bangganya kepada Tuhan Yesus. Sekotor-kotornya orang Kristen, sejahat-jahatnya orang Kristen, ya, segelap-gelapnya orang Kristen, tapi masih mau gitu loh mengampuni Yahya, tolong Yahya. Dan itu membuat Yahya sendiri rasa, waduh, ini harus sadar nih, saya harus sadar. Ya, seolah-olah Yahya mau bilang, saya jahat sama mereka, mereka baik sama saya. Saya hina mereka, mereka tolong saya. Dan ini adalah pelajaran yang menarik buat kita sekalian. Karena Yesus sering mengajar kita, doakan musuhmu, berbuat baik kepada mereka. Mintalah berkat, jangan mengutuk, dan lain sebagainya. Makanya dulu ketika saya buat tanggapan-tanggapan saya terhadap video-videonya Yahya Waloni itu, saya marah. Jujur, saya marah. Tapi bukan marah yang sembarangan ya. Marah yang alkitabiah, karena Tuhan Yesus juga marah. Nehemia juga marah. Ya, Paulus juga marah. Yohanes Pembaptis juga marah. Yeremia, Yesaya, semua marah kalau ada dosa. Kalau ada kebengkokan, ada penyesatan, ada penghinaan terhadap agama atau iman kita atau kepada Allah yang suci, kita marah. Tapi kami selalu tutup dengan doakan Yahya, doakan Yahya, doakan Yahya. Kalau kami marah dan itu marah yang alkitabiah, saya pikir ya tidak ada masalah, begitu. Ya, itu marah yang bukan sembarang marah, tidak ada masalah. Menurut saya begitu ya, tidak ada masalah. Dan kemarahan itu telah berdampak. Karena saya kalau pergi ke wilayah Indonesia Timur, ke Papua atau mana, orang-orang lihat saya selalu ingat, oh Bapak yang tanggapi video ya. Terima kasih Pak, kami sudah tidak tahu lagi siapa yang mau angkat bicara waktu itu, lalu Bapak bicara. Dan kemudian juga banyak Kristuber Kristen juga mengkanter, membantah. Kami melakukannya bukan karena apa-apa, kami bela iman. Dan ajaran tentang bela iman itu alkitabiah, saya sudah ajar ulang-ulang ya. Dasar firmannya banyak sekali. Ada yang bilang tidak usah bela. Oh, kita bela bukan karena Allah lemah, bukan. Kita bela karena Allah tugaskan kita. Allah bisa lakukan sendiri. Tapi kalau Tuhan kasih tugas ya kita lakukanlah. Begitu. Jadi saya ketika nonton video Yahya Waloni sadar karena perbuatan kasih dari orang Kristen dari Flores dan Timur. Wow, itu menjadi satu semangat buat saya cari waktu yang pas, momen yang pas untuk menyampaikan firman. Ini saya baru habis dari radio
Jadi suara lagi baru habis khotbah kan, agak serak. Pas masih hujan saya parkir sebentar, saya buat dulu video ini supaya hari ini orang Kristen yang nonton ini diberkati. Tetaplah berbuat kasih. Kita bersyukur dengan Yahya punya pernyataan. Semoga Tuhan tolong Yahya berubah, Yahya bisa bertobat lebih lagi. Dan tentu kita rindu kalau Tuhan berkenan, Yahya percaya kepada Yesus sungguh-sungguh. Kalau Tuhan berkenan, ya. Ini bukan memaksa, tapi boleh dong berharap, berdoa, kan tidak salah. Toh keputusan ada pada Tuhan, dan Tuhan akan bekerja di hati orang. Misalnya Yahya Waloni. Saya ke Manokwari, kemarin orang cerita banyak tentang Yahya. Bahkan saudara-saudara dari Talaut yang tahu Yahya, mereka cerita tentang Yahya Waloni. Dan mendengar percakapan Yahya Waloni dan Deddy Kobuser ini, saya punya kerinduan yang besar. Saya berharap dalam nama Yesus Yahya diselamatkan. Buat saudara-saudara orang Timur, orang Flores yang sudah bantu Yahya, Anda luar biasa. Pengikut Kristus harus begitu. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kalaupun kita marah, marah yang alkitabiah. Jangan marah sampai benci, akar pahit. Mau bunuh orang, tidak boleh. Kiranya respon saya terhadap video Yahya tadi memberkati Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Silakan sebarkan videonya menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.